Meh. Terkait viralnya kasus kawin paksa anak di bawah umur di salah satu pondok pesantren ternama di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia, teman-teman. Nah, yang kayak seperti ini yang membuat citra nama pondok pesantren yang ada di Indonesia menjadi jatuh di mata masyarakat. Tapi saya tegaskan di sini, tidak semua pondok pesantren seperti ini, karena di Indonesia itu banyak sekali pondok pesantren yang mengajarkan tentang akhlak yang baik, pendidikan yang baik, pengetahuan yang baik. Nah, kenapa kasus ini terjadi di pondok pesantren yang mana notabene-nya pondok pesantren itu mengajarkan tentang hal-hal yang baik? Sekali lagi, ini adalah oknum, teman-teman. Bukan serta-merta kita menyalahkan pondok pesantrennya. Enggak. Karena pondok pesantren sendiri mengajarkan tentang hal yang baik. Dan jika di pondok pesantren itu terdapat suatu keganjalan, terdapat suatu kesalahan, jangan pernah menyalahkan pondok pesantrennya, teman-teman. Tapi salahkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang beroperasi di dalamnya, teman-teman. Apalagi nih ya, gak semuanya pondok pesantren begitu ajarannya. Karena apa? Karena memang dirusak oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang tadinya citra pesantren, yang tadinya nama pesantren itu baik di kalangan masyarakat, akhirnya apa? Karena beberapa oknum, segelintir oknum, akhirnya citra pondok pesantren menjadi jelek. Bayangkan, teman-teman, seorang santri, seorang anak yang masih usianya di bawah umur, dipaksa kawin, dipaksa nikah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Bayangkan, siapapun nih ya, yang berbuat seperti itu, ya pasti salah lah. Usia-usia seperti itu, masih tahap pendidikan, masih tahap menata kepribadiannya, dipaksa untuk menikah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Kan payah. Di mana logika berpikirnya? Jadi, perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Tidak kesemuanya pondok pesantren itu melakukan praktik-praktik seperti itu. Cuma apa? Oknum. Lagi-lagi oknum. Makanya untuk para orang tua yang ingin memondokkan anaknya di pondok pesantren, harus mengetahui seluk-beluknya, latar belakangnya, harus survei dulu. Jangan cuma asal-asalan menaruh anaknya di dalam pondok pesantren. Karena kenapa? Yaitu lagi-lagi oknum yang menyelewengkan tujuan dari pondok pesantren sejatinya. Jadi untuk masyarakat umum, jadi untuk orang-orang yang mendengarkan video ini, jangan sampai kalian takut untuk memondokkan anaknya. Jangan sampai kalian mempunyai pikiran negatif setelah adanya kasus viral seperti ini. Karena gak kesemuanya pondok pesantren mengajarkan hal-hal buruk, cuma karena perilaku si oknum yang kurang berpendidikan ini, yang mungkin ya seperti itulah, menyebabkan citra nama pondok pesantren menjadi jatuh dan akhirnya jelek di mata masyarakat. Dengar-dengar nih ya, pengasuh pondok pesantren yang melakukan hal tersebut kepada anak di bawah umur itu sudah ditangani oleh Polres Lumajang, teman-teman. Katanya sih pengasuhnya ini adalah seorang Habib. Gak tahu ya, ini apakah Habib asli atau Habib palsu. Kalau memang Habib palsu, ya sudah ditindak. Dan kalau memang seorang Habib ini memang asli, keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, tetap dihukum sesuai prosedur yang ada di Indonesia. Nah, ini lagi ya, yang membuat citra Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia, citranya jatuh lagi. Gara-gara siapa? Oknum yang ngaku-ngaku Habib ini. Gak tahu, ini Habib palsu atau Habib asli, gak tahu. Apalagi sekarang masih gaduh perihal nasab Ba'alawi, perihal nasab para habaib yang ada di Indonesia yang masih diragukan. Ini pengasuh pondok pesantren melakukan hal tersebut, seorang Habib. Apa gak malu gitu loh? Ya Allah.